Nah, yang menarik itu kita mau tahu ini statement Pak Prabowo yang menyatakan memberikan kesempatan yang muda-muda, tapi kemudian dibantah oleh sekjennya. Katanya, oh kita tetap Gerindra, tetap Prabowo. Untuk itu kita langsung dengar dari Bung Ferry Juliantono. Silakan. Kalau calon dari Partai Gerindra, apakah Pak Prabowo Subianto? Kalau ditanya keluarga besar Partai Gerindra, tentu mencalonkan ketua umumnya Pak Prabowo Subianto dengan hasil survei di lembaga-lembaga survei yang sekarang, di mana lembaga survei masih menempatkan Pak Prabowo Subianto di hasil yang cukup tinggi. Betul. Itu punya alasan untuk tetap mencalonkan kembali Pak Prabowo sebagai calon presiden. Beda kalau ketua umum partainya hasil surveinya jeblok, masih tetap dicalonkan, itu nggak realistis. Tetapi kalau keluarga besar Partai Gerindra dengan hasil survei yang masih sedemikian tinggi, Pak Prabowo tentu berharap Pak Prabowo kembali mencalonkan. Tapi pertanyaannya kan sampai dengan hari ini, Pak Prabowo Subianto sendiri belum memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu. Nah, kalau kemarin dalam kesempatan pertemuan dengan Pak Surya Paloh, Pak Prabowo Subianto menyatakan bahwa belum tentu saya. Itu kan sebenarnya memang membuka tafsiran dari masyarakat yang menganggap bisa jadi terdapat kemungkinan Pak Prabowo kemudian tidak mencalonkan atau tidak bersedia dicalonkan dan kemudian memilih untuk mencalonkan orang lain, menjadi satu yang sangat wajar. Saya juga berpendapat kalau masih dengan Pilpres dengan syarat di 20% ini, buat saya tidak akan ada harapan melalui pemilu yang formalistik dan kemudian dibatasi hanya beberapa pasang, dan 20% presidensial threshold itu akan menguntungkan oligarki, kekuatan kelompok orang yang punya uang dan punya pengaruh politik sekarang untuk membatasi pasangan calonnya, dan mungkin mereka juga sebenarnya sudah punya rencana siapa yang akan dimenangkan. Sisanya kan hanya penggembira, formalistik aja. Ada lembaga survei, ada penyelenggara pemilu, ada pengawas pemilu, ada segala macam. Itu kan sebenarnya menjadi sangat kurang berarti dibandingkan dengan kepentingan yang sebenarnya diharapkan oleh yang punya uang dan sekarang mau campur tangan ke politik itu untuk mencalonkan siapa yang akan jadi calon presidennya. Kenapa itu menjadi penting buat oligarki? Karena oligarki akan mencari calon presiden yang akan menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan agenda-agenda yang dimiliki oleh oligarki. Sekarang pertanyaan contoh, Pak Jokowi waktu nyalon kemarin, kan yang diomongin nawacita yang dihadapkan pada publik loh. Iya. Tapi waktu sudah terpilih, yang dijalanin kan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, proyek ibu kota, pemindahan ibu kota, nggak pernah dibicarain waktu kampanye. Artinya sebenarnya rakyat ini hanya dimanipulasi, dimanfaatkan pada saat pencalonannya. Tapi ketika sudah jadi, ternyata kekuasaan presiden dalam hal ini menjalankan agenda-agenda yang sudah diagendakan oleh oligarki atau orang yang punya modal dan punya kepentingan. Jadi